channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Ditumbalkan oleh Majikan bagian yang keempat. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Aku jadi semakin yakin bahwa ada yang tidak beres dengan keluarga ini. Brak! Tiba-tiba saja terdengar suara orang jatuh. Aku berlari masuk ke dalam rumah. Kulihat Andri jatuh dari lantai 2. Kepalanya mengeluarkan banyak darah. Entah kenapa dia bisa jatuh seperti itu. Puri dan Yeni yang melihat kejadian itu pun panik. Di rumahnya ada pembantu majikan kami sedang berada di luar rumah. Aku cepat-cepat menelpon Tio untuk menyampaikan apa yang terjadi. Halo, Tio, kamu lagi di mana? Untung saja dia mengangkat teleponku. Aku lagi di luar, sedang menemani Bu Rima dan Pak Heri mengecek restorannya. Memangnya kenapa, Yuk? Kok kamu sepertinya panik begitu? Jawab Tio. Andri jatuh dari tangga, kepalanya mengeluarkan banyak darah, Yuk. Cepat pulang, bawa dia ke rumah sakit. Di sini hanya ada pembantu wanita. Kami tidak tahu harus bagaimana. Ujarku menjelaskan. Apa? Baik, aku bakalan segera ke sana. Tio pun menutup teleponnya. Kulihat Andri masih setengah sadar, sementara darah banyak yang mengalir di kepalanya. Puri, cepat panggil Mbak Rukmini dan Bagito, pintaku kepada Puri. Yeni, cepat ambilkan air. Entah apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan Andri. Aku bingung harus berbuat apa, sementara Andri nafasnya sudah tersengal-sengal. Hanya ada aku dan Andri berdua sekarang. Ayu, Andri memanggilku dengan suara yang berat seperti tertahan sesuatu. Andri, kamu harus kuat ya, kamu harus selamat, kataku menguatkan. Tanpa terasa air mata mengalir di pipiku. Ayu, cepat kamu pergi. Andri menyuruhku untuk pergi. Aku pun bingung dengan perkataannya. Pergi? Apa maksudmu, Dri? Tanyaku kebingungan. Cepat, kamu Andri tidak melanjutkan kata-katanya karena langsung tidak sadarkan diri. Yeni membawa air yang kuminta. Tadinya aku akan memberi Andri minum karena aku tidak tahu pertolongan pertama apa yang harus aku lakukan. Tapi sekarang Andri sudah tidak sadarkan diri. Putri belum datang juga mencari Mbok Rukmini dan Bagito. Tio pun belum juga datang. Andri, kamu harus selamat. Aku dan Yeni menangis. Aku meraba hidung Andri. Terasa bahwa Andri masih bernafas. Aku pun terus berdoa, mudah-mudahan Andri selamat agar bisa menjelaskan perkataannya tadi. Lalu kemudian Mbok Rukmini datang disusul Puri dan Bagito. Kenapa dia bisa sampai jatuh? Bukannya harusnya dia berjaga di depan pos satpam, kata Bagito. Kami tidak tahu, Mbah. Andri tiba-tiba saja sudah tergeletak jatuh, kata Yeni. Bagito kemudian menelpon Tio dan menyuruhnya agar cepat pulang. Bawa Andri sekarang ke rumah sakit, Mbah. Saya mohon. Takutnya Andri kehabisan darah karena darah terus mengalir di kepalanya, kataku menyarankan. Di sini susah cari mobil. Kita mau membawanya menggunakan apa? Kata Bagito. Pesan transportasi online saja yuk, kata Puri menimpali. Iya Mbah, cepat, saya takut terjadi apa-apa pada Andri, kata Yeni. Tunggu sebentar lagi, Tio sedang berjalan bersama Bu Rima dan Pak Heri. Mungkin sebentar lagi mereka akan sampai, kata Mbok Rukmini. Kami pun akhirnya menunggu kedatangan mereka. Sudah beberapa menit berlalu tapi mereka belum sampai juga.
Aku semakin resah bagaimana kalau Andri tidak tertolong. Cepat mbak, bawa Andri ke rumah sakit. Ini sudah hampir 1 jam kita membiarkan Andri tergeletak begini. Kataku mulai kesal. Aku memeriksa Andri dan memastikan dia masih bernafas atau tidak. Didit, terdengar suara bunyi klakson mobil, sepertinya Tio sudah pulang. Kami langsung menggotong tubuh Andri dan memasukkannya ke dalam mobil. Di dalam mobil ada Pak Heri dan Bu Rima. Tiba-tiba saja tubuh Andri kejang-kejang. Kami semua histeris, Tio terlihat panik dan segera membawa mobilnya melaju. Lagian mau ngapain anak itu masuk ke lantai 2? Bukannya harusnya tadi siang dia harus berjaga di depan, kata Bagito kesal. Sebenarnya aku juga bingung kenapa Andri masuk ke dalam rumah di siang hari seperti ini. Yuk, aku takut yuk, kata Yeni kembali menggendong Dava. Aku hanya diam dan mencoba menenangkan Yeni. Kita berdoa saja agar Andri baik-baik saja, kata Puri. Ya sudah, kalian bekerja lagi seperti biasa, kata Bagito. Aku masih belum tenang dan terus memikirkan keadaan Andri. Beberapa jam kemudian Tio datang dengan wajah yang kusut, sepertinya telah terjadi sesuatu. Jangan-jangan Andri. Aku berlari menghampiri Tio, begitupun dengan Yeni dan Puri. Bagaimana keadaan Andri yo? Tanyaku cemas. Tio yang ditanya hanya menangis. Andri sudah meninggal, ujar Tio. Kami semua histeris mendengar penuturan Tio. Beberapa saat kemudian tibalah sebuah ambulans membawa jenazah Andri. Jenazah Andri akan kita kirimkan siang ini kepada keluarganya, kata Pak Heri. Tio terlihat sangat frustasi menghadapi kenyataan ini. Yuk, aku takut yuk, kata Yeni. Aku mengerti bahwa Yeni ketakutan karena aku pun mulai merasa takut. Selama 3 bulan kita bekerja di sini, sudah 3 orang pembantu yang meninggal. Apa mungkin ini semua cuma kebetulan? Kata Yeni. Aku pun berpikiran sama. 3 bulan berturut-turut mereka meninggal, kataku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Puri menimpali. Kita harus semakin berhati-hati bekerja di sini, kata Tio. Apa mungkin kematian Andri ini ada hubungannya dengan keluarga Bu Rima? Apa yang sebenarnya Andri lakukan sehingga sampai bisa terpleset jatuh dari lantai atas? Semuanya masih menjadi teka-teki. Yuk, sepertinya aku mau berhenti saja dari pekerjaan ini, kata Yeni. Memangnya kenapa Yen? Apa gara-gara kematian Andri? Kataku. Iya yuk, aku takut, jawab Yeni. Kalau aku sih mending terus saja. Lagian kan mati itu sudah takdir Tuhan. Mereka juga kan meninggal karena kecelakaan. Tinggal kitanya saja yang harus berhati-hati dalam bekerja, kata Puri. Tapi masa iya dalam 3 bulan berturut-turut ada 3 orang yang meninggal dunia? Aku yakin ada yang tidak beres, kata Yeni. Yang namanya meninggal kan bukan kita yang ngatur. Kamu jangan kebanyakan tahayul Yen. Justru kamu harus bersyukur kita dapat pekerjaan yang gajinya lumayan besar. Apalagi kerjanya cuma sebagai pembantu. Zaman sekarang nyari pekerjaan susah, apalagi dengan orang yang berpendidikan rendah seperti kita, kata Puri lagi. Sebenarnya alasan Yeni dan Puri sama-sama ada benarnya juga. Aku masih bingung memutuskan antara masih bekerja atau berhenti. Ya sudah, terserah kamu. Kalau nanti terjadi apa-apa sama kamu, baru kamu tahu rasa, kata Yeni kesal. Kok kamu ngomongnya jadi sewot gitu sih? Makanya, jadi orang harus berpikir positif, kata Puri. Sudah, kok kalian jadi berantem sih? Terserah kalian, mau bekerja atau berhenti. Keputusan ada di tangan kalian, kataku menengahi. Puri yang kesal dengan Yeni langsung meninggalkan kami. Yuk, antar aku dong bicara sama Bu Rima. Aku takut kalau sendiri, kata Yeni. Memang kamu yakin mau berhenti bekerja? Kataku lagi.
Aku yakin yuk, aku sering dengar suara wanita menangis di tengah malam. Kadang suara wanita tertawa cekikikan. Aku yakin di sini banyak setannya. Aku takut yuk, kata Yeni. Sebenarnya aku juga mengalami apa yang Yeni alami, tapi untuk saat ini aku berusaha untuk menyembunyikannya. Aku pun pergi mengantar Yeni menghadap Bu Rima. Bu Rima baru saja turun dari tangga. Pakaiannya sudah rapi, mungkin dia mau pergi ke suatu tempat. Lalu kemudian kami pun menghampirinya. Maaf Bu, ada yang mau saya bicarakan, kata Yeni sedikit ragu-ragu. Bu Rima pun kemudian menatap kami berdua. Kamu mau bicara apa? Tanya Bu Rima sedikit ketus. Bu, sebelumnya saya mau minta maaf, tapi saya mau berhenti bekerja di sini, kata Yeni tanpa basa-basi. Tidak bisa, kamu tidak bisa berhenti seenaknya. Ingat, kamu sudah saya kontrak. Bu Rima pun marah-marah. Yeni langsung tertunduk lemas. Mungkin ini pertama kali dia dimarahi oleh Bu Rima. Memangnya apa alasan kamu ingin berhenti kerja di sini? Hah? Tanya Bu Rima. Saya takut Bu, kata Yeni sambil menunduk. Takut? Takut apa? Alasan yang tidak masuk akal. Kamu sudah saya perlakukan dengan baik, dan saya kasih gaji banyak. Bahkan saya sudah kasih uang muka 25 juta, padahal kamu baru bekerja 3 bulan. Kalau kamu melanggar perjanjian kontrak kerja, kamu bisa saya tuntut. Atau kamu mau menggantikan uang yang sudah saya berikan, baru kamu bisa berhenti bekerja di sini, kata Bu Rima naik pitam. Terlihat wajah Yeni yang kebingungan. Mana mungkin dia bisa mengembalikan uang sebanyak itu. Tidak Bu, saya tidak jadi berhenti bekerja, maafkan saya, kata Yeni. Ya sudah, saya mau pergi, jangan buang-buang waktu saya, sana kerja lagi, perintah Bu Rima. Aku dan Yeni pun pergi, Bu Rima juga pergi entah kemana. Gimana ini yuk, sepertinya kita terjebak di sini, kata Yeni. Ya sudah Yen, apa boleh buat, kita harus bekerja di sini selama 1 tahun, baru kita bisa berhenti setelah itu, kataku menenangkan. Dava menangis, Yeni kembali mengasuh Dava dan aku melanjutkan pekerjaanku. Sebenarnya aku juga ingin berhenti bekerja seperti Yeni, tapi setelah mendengar perkataan Bu Rima tadi kalau kami harus mengganti uang yang telah Bu Rima berikan, aku jadi berpikir lagi. Mana mungkin aku bisa mengganti uang sebanyak itu. Uangnya pun sudah aku berikan kepada orang tuaku untuk membayar hutang sebagian dan sebagian lagi entah digunakan mereka untuk apa. Aku tidak mungkin mengecewakan mereka. Aku harus tetap tegar bekerja di sini dan terus berpikir positif seperti yang Puri bilang. Manusia adalah makhluk yang mulia dibanding dengan jin atau setan. Ayo, saya mau bicara. Tiba-tiba saja Aldo sudah berdiri di sampingku. Aku yang sedari tadi mencuci piring sambil melamun tidak menyangka kedatangannya. Den Aldo, mau bicara apa Den? Tanyaku kepada Aldo. Yuk, sebenarnya saya suka sama kamu. Rasanya aku tidak percaya dengan apa yang barusan aku dengar. Mana mungkin seorang majikan bisa menyukai pembantunya. Seketika itu aku menjadi salah tingkah dan tidak tahu harus menjawab apa. Yuk, kamu mau menikah dengan saya tidak? Tanya Aldo yang semakin membuatku salah tingkah. Maaf Den, saya ini cuma orang miskin. Tidak pantas dan Aldo menyukai saya, kataku merendah. Bagaimanapun aku harus sadar diri dengan posisiku yang sebagai pembantu. Aku merasa ini mimpi atau mungkin sinetron yang ada di TV. Rasanya tidak mungkin di dunia nyata ada orang kaya menyukai wanita miskin, bahkan seorang pembantunya sendiri. Aku harus sadar diri bagaimanapun dan Aldo adalah anaknya majikanku. Apa yang sebenarnya dia pikirkan?
Apa dia sungguh-sungguh dengan ucapannya bahwa dia menyukaiku? Atau mungkin ada hal yang dia sembunyikan? Aku harus menyelidikinya terlebih dahulu. Aku tidak boleh terburu-buru dalam mengambil keputusan. Aku tidak boleh terbawa perasaan, apalagi langsung menyukai Aldo. Aku juga harus fokus menyelidiki kematian temanku di sini. Aku takut semua ada hubungannya dengan keluarga ini. Saya dulu juga miskin yuk, jadi saya tidak memandang status sosial, kata Aldo meyakinkan. Ternyata keluarga Pak Heri dan Bu Rima dulunya bukan orang kaya. Pantas saja mereka sepertinya dendam terhadap beberapa orang yang pernah menghina mereka. Apa yang harus aku katakan? Aku masih ragu apakah benar Aldo menyukaiku atau ada maksud lain. Lalu kemudian aku pun hanya diam membisu. Ya sudah, jawab nanti saja kalau kamu sudah siap. Yang jelas saya suka sama kamu dan saya ingin kamu menjadi istri saya. Aldo pun pergi meninggalkanku yang masih membisu. Sebenarnya dalam hati kecilku aku juga menyukainya. Cuma aku masih belum percaya. Apa dia sungguh-sungguh mengatakan itu? Bukannya aku sok jual mahal cuma sebagai wanita yang pendidikannya tidak terlalu tinggi, tapi tetap aku tidak mau tertipu oleh laki-laki. Semenjak aku bekerja di sini, kenapa aku selalu bangun di tengah malam? Padahal rasanya aku sangat lelah dan ngantuk, tapi aku sulit untuk tidur. Kulihat waktu menunjukkan pukul 12 malam lebih 15 menit. Suasana terasa hening dan sunyi. Mungkin semua orang sudah tertidur. Aku hanya diam dan sesekali memainkan ponselku. Lalu tiba-tiba saja aku melihat sekelebatan bayangan lewat di jendela kamarku. Siapa tengah malam begini yang lewat? Apa mungkin itu adalah Yeni? Ataukah itu Puri? Aku tidak menggubris, aku kembali memainkan ponselku. Ayu, terdengar ada suara wanita yang memanggilku. Apa mungkin cuma perasaanku saja? Aku pun langsung masuk ke dalam selimut dan menenggelamkan wajah dan tubuhku. Ayu, suara itu terdengar lagi. Aku takut bagaimana kalau itu bukan suara manusia. Kenapa aku menjadi penakut begini? Ayu, ini sudah ketiga kalinya suara itu memanggilku. Jangan-jangan itu adalah Bu Rima. Aku langsung membuka selimut yang menutupi seluruh tubuhku. Kemudian aku bangun dari tempat tidurku. Lalu aku membuka pintu kamarku. Ternyata di luar tidak ada siapapun. Bahkan di luar sangat sepi sekali. Tapi ketika aku ingin kembali masuk ke dalam kamar, sekilas aku melihat ada orang yang lewat. Apa mungkin orang yang memanggilku itu yang lewat? Karena dari tadi aku tidak menjawab panggilannya. Aku perlahan mulai berjalan menuju arah ruang tamu. Kulihat pintu masuk utama terbuka. Aku pun berpikir untuk menutup pintu itu. Ketika aku hendak menutup pintu, aku melihat ada setitik cahaya dekat pepohonan di taman depan rumah yang jaraknya sedikit jauh dari pintu utama. Apa mungkin itu Tio yang sedang berjaga? Karena dia sekarang menggantikan Andri menunggu pos satpam gerbang rumah. Tapi kan pos satpam cukup jauh dari taman depan. Lalu siapa itu? Mungkin itu adalah orang yang mengikutiku tadi. Aku pun berjalan mendekati cahaya itu. Aku berjalan mengendap-endap karena takut kalau aku salah mengira. Betapa terkejutnya aku, ternyata cahaya itu adalah beberapa senter yang digunakan untuk penerangan. Aku melihat dari kejauhan seperti ada dua orang yang berada di sana.
Apa mungkin itu adalah Pak Heri dan juga Bu Rima? Sedang apa mereka malam-malam begini di taman depan? Aku kemudian berjalan perlahan menuju mereka. Posisi dua orang itu membelakangiku. Dari postur tubuhnya, aku yakin itu adalah Pak Heri dan juga Bu Rima. Mereka terlihat sedang berjongkok, lalu tangan mereka seperti sedang melakukan sesuatu. Aku terus berjalan mengendap-endap untuk melihat apa yang mereka lakukan. Semakin dekat, semakin jelas ternyata mereka sedang menggali tanah menggunakan tangannya. Mereka menggali seperti untuk membuat kuburan. Aku tidak percaya dengan yang aku lihat saat ini. Untuk apa mereka lakukan ini semua? Aku jadi semakin takut. Aku merasa berbahaya kalau aku sampai ketahuan mengintip. Dan ini tidak aman untukku. Perlahan aku mundur sedikit demi sedikit, berdoa agar mereka tidak melihatku. Lalu kemudian tiba-tiba saja ada yang membekap mulutku dari belakang. Aku pun ingin menjerit tapi tidak bisa. "Aldo, aku Aldo," dia berbisik kepadaku. "Kamu jangan teriak, ini aku," kata Aldo. Lalu dia menarik tanganku dan membawaku pergi dari taman depan menuju kamarku. Aku hanya menurutinya tanpa bicara sedikit pun, karena aku takut ketahuan Bu Rima dan juga Pak Heri. Bisa-bisa mereka murka terhadapku. Sesampainya di dalam kamarku, Aldo langsung mengunci pintu kamarku. Jantungku berdetak tidak karuan. Apa yang akan dia lakukan terhadapku? "Kenapa pintunya dikunci, Den? Dan Aldo mau ngapain di kamar saya?" tanyaku sedikit takut. "Shh!" Dia berjalan mendekatiku. Aku berjalan mundur menjauhinya, tapi percuma. Kamar ini terlalu sempit untuk aku pergi menjauh. Apa yang akan dia lakukan? Jangan-jangan dia akan membunuhku atau melakukan macam-macam kepadaku. Karena dia tadi melihatku mengintip orang tuanya. Pasti dia merasa marah. Aku melihat di sekeliling tidak ada barang yang bisa aku gunakan untuk membantuku melindungi diri. Aku pun mulai sedikit panik. "Dan Aldo, jangan kunci pintunya. Biarkan saya keluar, Den. Saya mau ke dapur mengambil makanan, Den. Saya lapar," kataku mencari alasan. Dia malah menangkupkan jari di hidungnya, menandakan agar aku berhenti berbicara. Apa yang harus saat ini aku lakukan? Aku dengan cepat berlari menuju arah pintu kamar untuk membukanya, tapi kalah cepat dia menarik tanganku. "Den, lepaskan saya, Den. Kalau tidak, saya bakalan teriak," kataku mengancam. Aku pun menggigit tangannya. "Au!" Dia meringis kesakitan. "Kamu kenapa sih? Saya kan sudah bilang, jangan berisik. Kalau nanti ibu dan ayah saya tahu, bisa gawat," kata Aldo. "Lagian kenapa pintunya pakai dikunci segala, Den?" tanyaku curiga. "Nanti kalau ada orang yang masuk ke kamar ini, lalu dia tahu kita berduaan, nanti bakalan jadi masalah besar," kata Aldo sambil memegang tangannya. Mungkin tangannya sakit karena bekas gigitanku tadi. "Sebaiknya sekarang Dan Aldo keluar, sebelum ada yang tahu dan berpikir yang aneh-aneh," kataku masih ketakutan. "Iya, saya juga bakalan keluar, tapi saya nyari dulu waktu yang tepat. Kenapa kamu gigit tangan saya? Saya ini justru mau menyelamatkan kamu," kata Aldo sedikit kesal. "Maaf, Den, aku jadi malu karena sudah berpikir yang tidak-tidak." Aldo pun mengintip keluar lewat gorden jendela kamarku. Setelah dirasa aman, dia hendak keluar. "Tunggu,
Maafkan saya, Den, kataku lagi. Dia tidak jadi keluar dan menghampiriku. Saya tidak mau terjadi apa-apa sama kamu. Tolong jangan pernah keluar kamar tengah malam begini. Dan jangan pernah melanggar apa yang dilarang orang tua saya. Itu bisa membahayakanmu, kata Aldo yang terlihat berbicara sungguh-sungguh. Tapi Den, maaf kalau saya lancang. Apa yang ibu dan bapak lakukan tadi? Saya melihat ibu dan bapak sedang menggali tanah menggunakan tangannya, Den. Memangnya buat apa? Jujur saja saya jadi takut, Den. Kataku yang mungkin tidak sopan karena menanyakan hal yang tidak seharusnya aku ketahui. Aldo menghirup nafas dalam-dalam, mungkin berat bagi dia menjawab pertanyaanku. Saya tahu kamu curiga kepada keluarga saya, dan kamu mungkin mengetahui sesuatu tentang keluarga saya. Saya juga bingung harus menjawab apa, kata Aldo. Ya sudah, dan Aldo tidak perlu menjawab pertanyaan saya. Maaf kalau saya sudah banyak bertanya, Den, kataku lagi. Aldo menatap mataku dengan sungguh-sungguh. Entah kenapa jantungku berdebar begitu sangat kencang. Saya janji, saya bakalan menjawab semua pertanyaan kamu nanti. Dan saya akan bawa kamu pergi jauh dari sini, ujar Aldo. Pergi? Kenapa harus membawaku pergi dari sini, Den? Tanyaku penasaran. Suara ketukan pintu menghentikan pembicaraan kami. Aku dan Aldo jadi gelagapan siapa yang mengetuk pintu kamarku. Lalu kemudian Aldo pun mencari tempat untuk bersembunyi. Akhirnya Aldo bersembunyi di bawah ranjang tempat tidurku. Ayo, buka pintunya. Dek, suara itu adalah suara Burima. Kenapa dia memanggilku? Jangan-jangan tadi dia tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Lalu kemudian aku membuka pintu. Meskipun ragu, aku tidak punya pilihan lain. Burima langsung masuk ke dalam kamarku dan melihat ke sekelilingnya. Tadi kamu bicara sama siapa? Dan kamu habis pergi dari mana? Tanya Burima menatapku penuh curiga. Tidak, Bu, saya tidak pergi kemana-mana. Jawabku terbata-bata karena berbohong. Jangan bohong, ini ada jejak bekas sandal menuju ke sini. Saya juga tadi sekilas mendengar suara laki-laki di sini. Bentak Burima. Ternyata Aldo tadi lupa melepas sandalnya di teras rumah. Karena terburu-buru sehingga meninggalkan jejak. Karena tadi habis pergi dari taman depan rumah yang tanahnya sedikit basah, sehingga menimbulkan bekas di lantai. Burima langsung menerobos masuk ke dalam kamarku dan memeriksa semuanya. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Burima. Kalau tahu ternyata Aldo ada di kamarku, sepertinya aku tidak akan selamat hari ini. Burima kemudian berjalan mendekati ranjangku, dan benar saja dugaanku, dia menemukan Aldo ada di sini. Aldo, bentak Burima. Aldo keluar dari persembunyiannya dan kelihatan kalau Aldo takut kepada Burima. Kamu lagi ngapain ada di sini? Hah? Bentak Burima. Aldo pun terlihat sangat gugup. Ada apa ini, Mah? Tanya Pak Heri yang tiba-tiba datang. Pak Heri terkejut melihat ada Aldo di kamarku. Sebaiknya kita bicara di kamar kita. Takutnya pembantu yang lain bangun dan mendengar apa yang kita bicarakan, kata Pak Heri. Kami pun kemudian pergi menuju kamar Burima. Terlihat bahwa dia marah besar. Aldo, kamu sedang apa ada di kamar dia? Tanya Burima. Aldo pun hanya dia menunduk. Jawab, bentak Burima. Aldo masih tetap diam. Mungkin dia bingung harus menjawab apa. Pak Heri melirik jam yang tergantung di dinding kamarnya, yang waktu itu menunjukkan pukul 1 dini hari. Sebaiknya kita bicarakan masalah ini besok siang saja. Kita harus melanjutkan beberapa ritual lagi, kata Pak Heri.
terlihat baju Pak Heri dan juga Bu Rima sangat kotor. Mungkin itu adalah bekas tanah yang mereka gali. Ya sudah, telepon Bagito dan Mbok Rumini, suruh mereka membawa gunting, tali dan perekat, kata Bu Rima. Beberapa saat kemudian mereka datang membawa apa yang diperintahkan. Cepat, ikat tangannya pembantu ini, lalu tutup matanya agar tidak bersuara, perintah Bu Rima. Apa yang akan mereka lakukan terhadapku? Den Aldo, tolong saya, Den. Aku meminta tolong kepada Aldo. Kulihat Aldo berusaha melepaskanku, tapi dia dihalangi oleh Bu Rima dan juga Bagito. Sementara Pak Heri dan Mbok Rumini sedang mengikat tanganku. Lepaskan Ayu, Mah. Dia tidak bersalah. Aldo mencoba memberontak, tapi percuma, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Mulutku sudah tertutup dan tanganku sudah diikat. Aldo berteriak, tapi dengan sigap mereka juga menutup mulut Aldo. Kurung saja di kamar di lantai 3, agar tidak ada orang yang menemukannya, perintah Bu Rima. Kamar lantai 3? Tidak. Aku tidak mau ke sana sendiri. Aku takut. Aku mencoba melawan tapi tidak bisa. Aku menatap mata Aldo berharap dia akan menolongku. Terlihat Aldo mencoba memberontak tapi dia dipegangi oleh Bu Rima, Mbok Rumini dan juga Bagito. Ku tatap mata Mbok Rumini, terlihat dia sebenarnya sedih melihatku seperti ini. Keluarga macam apa ini? Kenapa aku harus terjebak di tempat seperti ini? Apakah hari ini aku akan mati? Lalu kemudian Pak Heri pun menyeretku menuju lantai 3. Dan bersambung, apakah yang akan terjadi kepada Ayu? Apakah Ayu akan disiksa oleh Pak Heri? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.